Happy Father's Day. Salam. Saya dapat kaos dari ucapan selamat Hari Bapak di Amerika. Tadi di gereja disuruh maju didoakan. Terima kasih yang memberikan atas berkat dan kebaikan Tuhan. Zuma berbicara apologetika tanpa mengerti apa itu apologetika. Dan setiap omongan dia adalah hiburan bagi saya, hiburan bagi Anda semua, dan saya peringatkan kepada apologetika Kristen di Indonesia, jangan mengikuti cara saya karena saya terlalu terus terang dan berani sejak dari kecil. Sampai sekarang tidak berubah keberanian itu dan kejujuran. Jadi kalau saya dulu dari Muslim, kemudian mempelajari, mendalami seluruh sejarah Islam dan perjuangan Nabi itu sampai kepada lelucon dan humor Nabi itu. Zuma menghina nabinya sendiri dengan mengungkapkan data-data ngawur dan juga mempermalukan dirinya sendiri, mempermalukan agamanya, mempermalukan Islam itu sendiri. Dengarkan khutbahnya, pernyataan dia. Bagi umat Islam, Paulus rasul. Nabi Muhammad adalah rasul bagi umat Islam. Paulus rasul bagi mereka. Berarti supaya seimbang, kita harus adu nih antara rasul dan rasul. Kita tanamkan kemudian pemahaman terhadap penikmat dunia apologet bahwa di Kristus Penikmat dunia apologet, dia harus mengadu antara Nabi Muhammad dengan Rasul Paulus. Saya mau menjelaskan dulu apologetika dalam konteks agama, khususnya Kristen. Kalau di Islam ya nggak ada apologetik itu. Di sana nggak ada apologetika karena main pedang. Nggak ada debat dan diskusi itu. Kalau macam-macam ngek itu apologetika Islam. Kalau di dalam Kristen itu mengacu pada upaya mempertahankan dan menjelaskan keyakinan agama secara rasional dan sistematis. Ini melibatkan pembelaan iman terhadap berbagai serangan, keraguan, dan pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menggunakan argumen logis dan bukti-bukti untuk mendukung kepercayaan tersebut. Dalam hal ini adalah dalam hal ini adalah Kristen secara rinci dan apologet. Jadi ini melibatkan berbagai macam upaya menjelaskan, khususnya terhadap serangan dari luar atau keraguan internal, sehingga orang mengerti iman itu untuk membawa dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pos kepada pos yang lain. Ya, yang kemampuan intelektualnya segitu ya segitu. Kemampuan sebagai seorang petani ya menjelaskan keyakinan itu seorang petani sehingga petani ini mengerti apa tujuan kedatangan Yesus Kristus itu dan mengerti kenapa kita harus bergereja dan kenapa dia mulai lahir seorang manusia itu sampai diantar ke liang kubur. Itu maksudnya apologet, supaya si petani ini bisa bekerja dengan bagus sebagai petani dan menghasilkan produksi pertaniannya. Tentu saja dalam berbagai macam pertanian, ada yang petani jagung, ada yang palawija, ada yang hanya petani padi, ada yang petani buah-buahan dan sebagainya, supaya
dia tidak sekedar menikmati berkat Tuhan itu untuk dirinya sendiri dan untuk memperkaya dirinya sendiri, tetapi bagaimana membantu orang lain. Nah, di situ datang gereja untuk membantu dia, sehingga mulai dari lahir, menikah, tua, sampai meninggal dunia itu diantar, sehingga dia hidup sejahtera. Itu rasionalitas dan bukti. Apologet tidak hanya mengandalkan iman semata, tapi juga berusaha memberikan dasar-dasar rasionalitas dan bukti-bukti yang mendukung keyakinan tersebut. Tujuannya apa? Orang lain mengerti kebenaran tadi. Misalnya saya katakan petani, ataupun tukang becak, macam-macam profesi. Tentara, polisi. Kenapa harus menjadi tentara? Supaya dia tidak hanya untuk membela negara, tetapi di dalam pembelaan itu Tuhan berkarya di dalam kehidupannya yang hanya paling lama 70 tahun, 80 tahun. Setelah itu pikun, kalaupun masih hidup. Iman yang dianutnya itu dengan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi begitu. Nah, Zuma katanya dia seorang apologet. Menikmati apologet. Saya harap saudara jangan sakit hati kalau nanti saya jelaskan kekonyolan Zuma ini loh. Omongannya hebat, serius, suaranya bagus, tetapi otaknya kosong. Tak ada satupun di antara mereka yang mengetahui sejarah hidup Paulus. Kalau Nabi Muhammad, sirah nabawiyah, lengkap. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad secara silsilah, lengkap. Paulus, nama ayahnya saja nggak ada yang tahu. Sampai hari ini, sudah 2000 tahun lamanya. Bagaimana mungkin kemudian orang Indonesia, dalam hal ini umat Islam, yang kitab sucinya 90% ke atas mengajak akal untuk berfungsi, bisa mendudukkan sebuah buku, bisa menunjuk seseorang untuk menjadi pemangku kepercayaan yang mengantarkan kepada kehidupan setelah kematian. Oke. Yang jelas, saudara Zuma, omongan kamu mengatakan Islam itu mengantarkan manusia tentang kehidupan zaman yang akan datang. Seluruh konsep Islam tidak mampu memberikan secara benar seperti yang diajarkan para nabi sebelumnya, yang diajarkan oleh Alkitab. Kenapa? Karena nabi itu palsu dan kitab suci kamu palsu. Sekarang begini, Muhammad dan Paulus, kita bandingkan. Yang dibandingkan itu bukan saja biografinya, mulai dari lahir sampai meninggalnya, tetapi yang paling penting, apa manfaat dari ajaran itu bagi kehidupan sekarang? Apa manfaatnya? Kalau sekedar hanya untuk memutuskan leher orang, itu ajaran bukan dari Tuhan pencipta langit dan bumi, seperti yang diinginkan oleh Alkitab. Bukan itu Zuma. Apa ajaran dua tokoh ini? Apakah Paulus pernah mengawini anak kecil umur 6 tahun ditiduri umur 9 tahun? Apakah Paulus pernah melakukan kebejatan itu? Memang Paulus sebelum kenal Yesus, sebelum dipanggil, dia jahat dan melakukan berbagai macam kejahatan itu. Itu Paulus. Tetapi setelah menerima, dikenai ajaran Kristus, Paulus tidak pernah melakukan kejahatan. Justru sebaliknya. Beda dengan nabimu. Sebelum diangkat jadi nabi, dia baik,
bahkan dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Tetapi setelah dia diangkat jadi nabi, betapa jahatnya kelakuan kanjengmu itu dan bejatnya itu, amoral. Apakah Paulus pernah mengawini kambing? Apakah Paulus melakukan seperti yang dilakukan oleh nabimu itu, dia bersenggama dengan mayat di dalam kubur? Itu tertulis dengan jelas dalam hadis dan disaksikan orang. Umpama kamu mengatakan itu hadis palsu, oke. Tapi dari mana walaupun itu hadis palsu? Biasanya hadis palsu itu karena perawinya si ini. Tetapi hadis itu tertulis minimal tidak ada asap tanpa api. Tidak ada hadis palsu tanpa Muhammad. Kira-kira begitu. Itu yang dijadikan bagian dari apologetika. Coba kamu jawab itu. Oh, itu hadis palsu. Oh, itu karena kebencian Saifuddin Ibrahim setelah dia masuk Kristen, sekarang menghina Islam dengan begitu. Nah, saya peringatkan lagi, Anda jangan ngomong begini kalau di Indonesia. Kecuali saya yang sudah berada di tempat yang nyaman. Tidak mungkin rumah saya digeruduk dan ditangkap lagi. Walaupun polisi itu 1.000 orang yang datang ke Amerika ini untuk menjemput menangkap saya, tetap aja nggak bisa. 1.000 polisi menangkap, nggak bisa dikepung ke sini ke sana, nggak bisa. Susah ditemukan. Bagaimana menemukan jarum di lapangan? Susah. Itu jarum yang nggak bisa bergerak saja nggak bisa ditangkap, apalagi seperti saya yang bisa pindah-pindah tempat. Nggak bisa. Dan keberanian saya nggak pernah suruh sedikit pun. Zuma, kamu telah mempermalukan keyakinanmu. Ingat ini tantangan ini. Inilah apologet, saya harus menjawab terhadap syubhat Zuma. Kekacauan cara berpikir Zuma itu. Sementara apologetika itu menggunakan berbagai metode, termasuk apologetik, argumen filosofis, historis, penelitian ilmiah, dan pengalaman pribadi untuk mempertahankan dan menjelaskan keyakinan itu kepada orang, sehingga orang-orang ini yang letih lesu lemah itu datang kepada dua keyakinan itu. Nah, ini Muhammad dengan Paulus. Lu mau menghina Paulus, tetap nggak bisa. Bahkan kelengkapan sejarah Paulus lebih jelas daripada nabimu. Kamu bilang Paulus nggak ketahui ayahnya. Muhammad, Abdullah itu bukan ayah Muhammad. Karena Abdullah itu tidak memberikan bibit ke dalam Muhammad. Abdullah hanya menikah selama 6 bulan dengan Aminah. Sementara bapak kakeknya itu Abdul Muttalib menikah pada hari yang sama, melahirkan Hamzah yang dipanggil oleh Muhammad sebagai paman, Ammi Hamzah. Ammi, ya wahai pamanku. Tetapi lebih tua Hamzah 3,5 tahun daripada Muhammad. Sementara Abdullah ini
hanya 6 bulan menikah dengan Aminah. Masa bapaknya Abdullah, sementara selisih antara Hamzah dengan Muhammad ini 3,5 tahun, baru lahir Muhammad. Berarti jelas sekali bahwa bapaknya Muhammad bukan Abdullah. Bukan. Karena udah meninggal. Berarti bapaknya Muhammad ini tidak jelas siapa nama bapaknya, maka dia dipanggil Muhammad ibnu Abi. Muhammad anak dari bapaknya. Itu yang dikatakan oleh Abu Talib. Abu Talib tidak pernah memanggil Muhammad bin Abdullah. Hanya sejarah-sejarah yang akal-akalan itu yang tidak jelas mengatakan Muhammad bin Abdullah. Nah, ini kan. Cari, silakan dicari. Cari, bapaknya enggak, bukan Abdullah. Kalau Paulus tidak penting menyebut bapaknya, tetapi ajarannya ini yang penting dari segala yang penting sebagai bahan apologetika. Membandingkan dua ajaran tokoh ini. Bukan masalah lahir itunya, biografinya saja, ajarannya itu lebih penting dari sebuahnya itu. Apakah Paulus mengajarkan kekristenan untuk membawa pedang untuk menghabisi orang kalau nggak mengikuti ajaran Kristen? Apakah begitu? Nabimu itu 27 kali dia menjadi panglima perang, berarti tangannya penuh dengan darah. Dia bengis. Dan dengan tangannya sendiri dia mengayunkan pedang itu ke leher orang Yahudi. Tidak kurang 5.000 leher orang Yahudi putus. Dan ada satu suku Najran yang Kristen. Jadi kalau dilihat itu, Muhammad penuh dengan lumuran air merah dari leher orang. Sekarang saya minta, pernah nggak Paulus melakukan hal seperti itu setelah dia menjadi rasul? Saya pastikan tidak pernah. Tidak ada satu leher orang pun yang dipatahkan oleh Paulus setelah menjadi rasul. Karena yang dihitungan itu adalah setelah dia menjadi rasul, Zuma. Dalam beberapa pandangan apologetik, tugas semua orang percaya, sementara pandangan yang lainnya melihat sebagai tugas khusus yang diemban oleh orang-orang yang tertentu, seperti seorang teolog ataupun pemimpin agama ataupun penginjil. Ini tugas apologetika. Itu sebabnya saya memberikan jawaban yang tegas. Dan sekarang menjadi hiburan menikmati apologetika yang saya sampaikan ini adalah apologetika abad 21. Dan bisa diterjemahkan dalam berbagai bahasa nanti pada waktunya. Video-video saya yang sudah naik, yang sudah saya sampaikan, tidak pernah sedikit pun berubah. Pandangan saya tetap lurus dan tidak bergantung kepada situasi dan kondisi. Saya jalan terus di dalam penjara sama, di Indonesia sama, di sini sama.
cuma di Indonesia masuk penjara, kalau di sini sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya untuk menyampaikan apologetika. Jadi apologetika itu membantu pewartaan Injil ini. Pendeta di gereja menyampaikan firman dengan sebaik-baiknya. Saya membantu pewartaan ini agar orang-orang di gereja tidak goyah. Semakin kuat imannya, dan bagi orang yang di luar keyakinan ini, yang mempertanyakan, yang ragu tentang kekristenan, makin kuat. Seperti permainan di TikTok ini. Aduh, saya begitu puasnya hidup saya. Ada seorang wanita yang menangis mendengar suara saya. Oh, ini dia nih, benar. Hanya karena nonton YouTube saya. Hari Sabtu dia tonton. Padahal besok hari Minggu dia mau mengucapkan syahadat. Hanya karena nonton YouTube saya. Berarti berapa tahun yang lalu. Akhirnya dia tidak memutuskan untuk syahadat. Tetapi itu calonnya itu sekarang masuk Kristen dari Muslim. Inilah hebatnya apologet itu. Dan inilah kecanggihan teknologi itu. Jadi Zuma apologetika itu membantu memainkan peran penting dalam pewartaan iman, evangelisasi. Karena membantu untuk mengatasi keraguan dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul untuk mencoba membagikan imannya kepada orang lain. Inilah dunia apologetika. Dan sekarang itu bisa dikirim dan dibagikan video-video saya. Karena betapa banyaknya ini orang yang katanya masuk Kristen. Tetapi yang mau Allah ini ya sudah biasa. Mereka seperti ayam betelor. Rame. Petok, 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 petok. Padahal yang dihasilkan cuma satu. Satu telur. Sementara bagaimana suara apologetika saya, khutbah-khutbah dan video saya ini membahana dan ditonton oleh banyak orang. Jadi dengan demikian apologetika bukan sekedar pembelaan tetapi juga merupakan upaya untuk memahami, menjelaskan dan mempertahankan keyakinan Kristen dengan cara yang rasional. Bahkan bukan sekedar bertahan, tapi serangan balik. Serangan balik inilah angin duduk namanya. Bisa orang ngek dalam waktu yang singkat. Jadi begitu. Sebelum saya masih satu bagian lagi. Sedangkan orang tersebut tidak diketahui siapa. Bapaknya siapa, emaknya siapa, siapa kakeknya, dari mana dia mendapatkan catatan-catatan kitabnya. Orang Kristen tak tahu. Nabi Muhammad adalah Rasul bagi umat Islam. Ya, saya nggak tahu sudah. Walaupun begitu saya bisa menjelaskan video ini berseri-seri. Berulang-ulang, enggak apa-apa. Perbandingan agama itu, berapologetika itu, satu, perbandingan agama itu sejak lahirnya agama dan sejarah agama itu.
Kemudian yang kedua, sejarah pendiri agama itu. Tokohnya. Dan siapa yang ikut menyiarkan agama itu dari waktu ke waktu. Apa yang dilakukannya? Ajarannya. Apa sih inti ajarannya itu? Intinya adalah keselamatan. Ajaran keselamatan. Kemudian penyebarannya. Kemudian lokasi agama ini di mana sekarang? Minimal ini. Sejarah agama, mana yang dulu Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Itu namanya berbicara tentang sejarah agama. Kemudian sejarah tokohnya. Tadi sudah saya jelaskan. Kebobrokan mental dari Muhammad itu adalah contoh paling buruk dari para pendiri agama. Paulus meninggal usia 70 tahun, Muhammad meninggal usia 62 tahun. Paulus karena disiksa dan dipenjara, Muhammad meninggal karena kebanyakan mabok perempuan. Kata dia, laki-laki boleh poligami sampai 4. Dia meniduri tidak kurang dari, dalam kitab Al-Halabah, dia tidur dengan 30 wanita yang dikawininya 23, yang dijadikan istri 23, yang dapat kamar hanya 11, dan hanya 1 yang dijadikan permaisuri, yang dikatakan Ummul Mukminin, ibu bagi muslim, tetapi jadi janda usia 18 tahun. Dikawininya umur 6 tahun, ditiduri umur 9 tahun. Satu-satunya yang perawan. Makanya sebagai tanda jasa karena dia merasakan perawan, dijadikan Ummul Mukminin. Semua sejarah kehidupannya sangat memalukan dan meragukan. Sedangkan Paulus tidak. Dia ngambil istri orang dengan berbagai cara yang sangat memalukan. Menyiksa orang dengan sadis. Kemudian ajarannya. Ajaran tentang perkawinan, ajaran tentang pertobatan, dan intinya keselamatan. Muhammad tidak pernah menjamin keselamatan. Bahkan dia sendiri dikatakan di dalam kitab sucinya itu, surat ke-19 ayat 71-72, dia pasti masuk neraka. Dia tidak ditanya apakah engkau selamat, dia sendiri menjawab, saya tidak tahu apakah yang terjadi atasku. Apakah aku selamat atau tidak. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi atas kamu. Sedangkan Kristen, Yesus menjamin keselamatan itu dan pasti masuk surga. Hidup kekal di dalamnya. Dan dia sendiri mati di atas kayu salib untuk menebus orang-orang yang berdosa. Menebus, bukan menghapus dosanya itu dengan begitu, bukan. Menebus dosa itu dengan darahnya di atas salib. Dan siapa yang menerima dia yang mati di atas kayu salib? Selamat, masuk surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Islam tidak tahu apakah dia selamat atau tidak. Dan bagaimana untuk selamat itu? Harus banyak amal, harus naik haji, harus sholat 5 waktu sehari. Sedangkan Yesus mengajarkan
karena kasih anugerah. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Itu bukan karena kekuatanmu, tetapi anugerah Allah. Dan bagaimana penyebarannya? Tokoh-tokohnya di sini. Nah, itu yang saya jelaskan. Dan Anda jangan berani. Kalau bisa ya bagi video saya aja. Kemarin saya debat dengan Uniriva. Saya rayu-rayu. Saya jatuh cinta sama dia. Oh, datang kakaknya. Dia nangis. Saya tidak mau. Oh, kamu kawin sama dia. Dia itu menghina agama kita. Nangis terseduh-seduh. Saking gemetarnya dia benci dengan saya. Dia benci dengan Saifuddin Ibrahim yang dianggap menghina. Enggak, saya bacakan data, fakta, kelakuannya itu. Kalian hanya bermain tentang Tuhan dan bermain tentang kitab kami yang kalian katakan palsu dan tidak benar. Ada ayat-ayat yang ini. Yang palsu di dalamnya. Kenapa? Karena tidak ada nama Muhammad di dalamnya. Itu saudara-saudara. Demikian video sudah setengah jam. Ya, jangan lupa membantu pelayanan kami, terutama di Indonesia untuk penginjilan ini. Silahkan dilihat di di deskripsi video-video YouTube Saifuddin Ibrahim. Tuhan Yesus memberkati.